makin banyak, makin besar nilai korupsinya, makin enak hukumannya. Karena apa? Karena saya yakin apa yang dikorupsi itu juga menjadi biaya untuk membebaskan dia dari jerat hukum. Siapa yang merasa bahwa keadilan di negara ini sudah terpenuhi? Siapa? Saya rasa mereka yang dihukum ringan atas kejahatan yang mereka lakukan. Hukuman yang ringan dari kejahatan berat yang mereka lakukan. Mereka yang merasakan keadilan itu. Keadilan bagi dirinya. Presiden Prabowo sindir vonis ringan terhadap koruptor 300 triliun hanya 6,5 tahun. Ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, tak ada yang di atas 10 tahun. Bahkan dendanya pun tidak sampai miliar-miliaran. Hanya si Harvey Muiz yang wajib, yang dikenakan sita 210 miliar. Yang lainnya tidak ada. Crazy Rich, PIK 900 juta. Mantan dirut dan yang lain sebagainya kecil-kecil, padahal korupsi triliunan. Terus yang menanggung korupsi triliunan itu siapa? Siapa yang mau menanggung? 200 sekian triliun kerusakan karena penambangan liar. Siapa yang nanggung? Terlepas dari kerusakan itu, tapi nilai korupsinya aja dulu, siapa yang akan menanggung? Hakimnya yang mau menanggung, jaksanya yang mau menanggung, buru-buru, ya kan? Sebuah kecurigaan masyarakat sangat-sangat wajar terhadap hakim ataupun jaksa. Apalagi di tahun-tahun terakhir, di 2024. Banyak kasus yang aneh, banyak kasus yang simsalabim, bin ajaib, kasus Ronald Tanur yang akhirnya ketahuan ada permainan, ya, kasus Vina Cirebon, ya, masyarakat melawan penegak hukum yang berakhir PK ditolak. Unuslah, siapa yang tahulah apa yang terjadi, ya. Tetapi sidang itu adalah sidang terbuka. Siapapun bisa melihat bagaimana proses persidangan itu. Makanya kalau masyarakat melihat putusan PK, ya, sidang PK yang ditolak oleh MA, masyarakat curiga itu wajar. Apalagi baru tertangkap maklar kasusnya orang mantan petinggi MA, ya, maklar kasusnya mantan petinggi MA. Nah, sekarang di sini korupsi triliunan, vonis 6,5 tahun, vonis 8 tahun, vonis 5 tahun. Siapa yang percaya rakyat Indonesia bahwa vonis ini adil? Siapa yang percaya rakyat Indonesia bahwa vonis ini benar? Bahkan presiden sendiri tidak percaya dengan vonis itu.
Kalau dia percaya dengan vonis itu, dia tidak akan menyindir dengan vonis ringan katanya. Di balik ini, saya rasa ada pernyataan, ada maksud bahwa ada aliran-aliran dana lain. Saya tidak menuduh. Tetapi kecurigaan itu ada. Sebagaimana kecurigaan terhadap kasus Ronald Tanur yang nyatanya ada duit, ada uang 1 triliunan. Ya. 900 sekian miliar dan emas batangan 50 kilo lebih. Pokoknya total itu dana ada 1 triliun. Itu baru kasus pembunuhan loh. Ini kasus 300 triliun kerugian negara. Dan nilai korupsinya puluhan triliun. Nilai korupsinya puluhan triliun. Lihatlah para mereka terdakwa, ya, ketika diputus pidana terhadap mereka, adakah mereka satupun yang murung? Tidak ada. Senyum-senyum mereka. Senyuman itu adalah tangisan pilu bagi kita yang tidak mendapatkan keadilan terhadap hukum di negara ini. Maaf, kasus ada jenderal narkoba diputus seumur hidup. Dia senyum-senyum. Orang yang diputus senyum-senyum seumur hidup. Karena saya rasa dalam pikiran dia, ya, putusan mati pantas bagi dia. Makanya ketika diputus seumur hidup, dia senyum-senyum. Apa yang terjadi selama masa perjalanan dia nanti di tahanan seumur hidup dengan dia punya uang miliaran rupiah? Sudah bukan rahasia lagi di negara ini. Orang yang punya miliaran rupiah yang dipenjara hanya ketika pers yang masuk ke penjara mereka tiba-tiba ada. Bahkan pernah seorang mantan pejabat, saya nggak perlu kasih tahu, saya rasa kita sudah pada tahu ya. Ketika disidak ke penjara, apa yang terjadi? Bahwa sel tahanan yang ditunjuk itulah sel beliau. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan di sel itu. Iya, seorang misal dia yang penyakit gula, tetapi di kamar selnya ada makanan yang manis atau minuman yang manis. Itu sudah aneh. Dan masih banyak lagi. Contoh orang pajak, ya yang katanya ketemu malah di Bali menonton pertandingan tenis. Dia punya duit. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Mereka yang dipidana punya uang banyak. Ketika palu hakim diketok, tidak ada penyesalan, tidak ada muka tertunduk, bahkan tersenyum, bahkan bagaikan berjalan bagaikan seorang selebritis memasuki mobil tahanan kejaksaan atau meninggalkan persidangan dengan tanpa sedikit pun muka tertunduk. Inikah keadilan hukum itu? Kejaksaan mengajukan banding kepadanya, banding terhadap vonisnya si Harvey Mois. Apa mau dibanding? Ini menurut saya inilah dramatisasi. Tuntutan mereka aja hanya sampai 12 tahun. Pasal yang dikenakan tuntutan maksimum 20 tahun. Kenapa nggak dituntut aja 20 tahun? Mereka yang tahu lah, ya kan? Dengan nilai korupsi yang sangat fantastis itu. Dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis itu. Terus mereka mau banding apa? Apa gara-gara presiden menyatakan vonis ringan koruptor? Kalau nggak salah di sini presiden menyindir
vonis 50 tahun. Ini sindiran ini bukan ke hakim, bukan hanya ke hakim, tapi juga kepada kejaksaan. Sebegitu ringannya tuntutan dari kejaksaan untuk para terpidana ini, untuk para koruptor ini. Jadi jangan berharap, kalau ini tidak diperbaiki, jangan harap bangsa ini akan terlepas dari para koruptor. Dan akan ada lagi koruptor-koruptor yang mungkin nilainya akan lebih fantastis lagi, karena makin banyak, makin besar nilai korupsinya, makin enak hukumannya. Karena apa? Karena saya yakin apa yang dikorupsi itu juga menjadi biaya untuk membebaskan dia dari jerat hukum.